Hello. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ibu mengharapkan semangat kalian tetap oke. Kenapa harus semangat? Karena walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita harus tetap semangat. Kenapa? Karena dengan kalian belajar walaupun seperti ini, kalian bisa mendapat ilmu walaupun sekecil biji sawi. Karena dalam firman Tuhan, baik itu dalam agama apapun mengatakan bahwa sekecil biji sawi pun imanmu akan bisa memerintahkan gunung itu berpindah seperti itu. Jadi kalau ada ilmumu sekecil biji sawi pun berarti udah ada yang bisa kamu andalkan dalam hidupmu seperti itu ya nak. Oke, kita akan membahas tentang kelanjutan materi kita yaitu sumber sejarah. Kemarin minggu lalu kita telah membahas tentang sumber sejarah sesuai dengan urutan penyampaian. Sekarang kita akan membahas tentang bukti tekstual dan kebendaan. Oke, bukti tekstual. Bukti tekstual adalah peninggalan yang berbentuk tulisan. Bukti tulisan ini bermacam-macam bentuknya dan tidak hanya menggunakan media kertas. Misalnya tulisan di daun lontar, batu prasasti, kain, kulit hewan, dan bahan-bahan lainnya. Jadi bukti tekstual ini berarti dia berbentuk teks, tapi bebas dimanapun dia dituliskan. Bisa di batu kayak prasasti, bisa di kitab-kitab lama, bisa di daun-daun, bisa di bambu, bisa di anyaman kulit, dan lain-lain. Bukti tekstual tidak hanya berbentuk susunan kata, tetapi ada juga susunan gambar-gambar yang dirangkai untuk berkomunikasi, seperti huruf hieroglif yang digunakan bangsa Mesir kuno. Jadi, bukti tekstual juga bisa berarti sebuah tugas atau keilmuan tekstual untuk menelusuri tulisan-tulisan detail sedekat mungkin dengan tulisan asli yang ditinggalkan oleh penulis aslinya. Jadi bukti tekstual ini dia bukan dalam bentuk tulisan saja seperti biasa, kayak kalau di prasasti kan ada huruf Pallawa dari bahasa Sanskerta. Bukan hanya itu, contoh di tulis-tulisan surat-surat dari mana? Dari Arab ke Indonesia. Itu tulisan Arab, bukan hanya itu, tetapi ada dengan simbol-simbol tertentu. Oke, inilah adalah hierografi atau simbol-simbol dalam Mesir. Kamu lihat. Ini adalah di prasasti atau tugu batu yang Ibu katakan tadi, tulisan dari huruf Pallawa tadi. Selanjutnya ada bukti kebendaan. Berarti kebendaan ada benda yang bisa dilihat. Kebendaan adalah semua benda merupakan hasil karya manusia, baik itu berupa bangunan atau sarkofagus atau kubur batu, juga monumen. Pernah lihat bangunan sejarah, contoh candi, pernah lihat pasti, walaupun cuma di gambar, walaupun cuma di TV dan lain-lain. Sarkofagus, kubur batu. Siapa yang pernah main-main ke daerah Danau Toba? Ada di sana kubur batu di kuburan Raja Sidabutar kalau tidak salah, ada di situ kubur batu. Jadi kalau orang yang pernah main-main ke Danau Toba pasti tahu seperti itu. Juga ada monumen. Monumen itu tahu, itu biasanya monumen itu dibangun untuk mengenang suatu peristiwa atau kejadian yang sangat bersejarah, yang sangat menguras tenaga ataupun menghilangkan nyawa seperti itu. Selanjutnya hal yang membedakan sumber sejarah berupa kebendaan dengan artefak adalah artefak merupakan benda relatif kecil yang dapat dipindahkan, sedangkan kalau kebendaan dia tidak dapat dipindahkan karena dia besar. Bagaimana cara memindahkan Candi Borobudur? Saya tanya dulu. Dia besar, tidak bisa dipindahkan, sedangkan artefak itu adalah peninggalan kecil. Jadi dia artefak itu benda-benda kecil seperti kuali batu dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, salah satu peninggalan kebendaan terkenal dan diketahui banyak orang di Indonesia adalah candi. Seperti yang Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Moratika, Takus, dan lain-lain. Dua candi yang paling terkenal berlatar belakang berbeda adalah Candi Borobudur bercorak Buddha, Candi Prambanan yang bercorak Hindu seperti yang Ibu jelaskan tadi. Atau lebih mendunia lagi adalah piramida di Mesir. Adalah sumber sejarah kebendaan
yang berbentuk makam yang sangat besar. Tahu piramida? Piramida itu adalah makam dari raja-raja orang Mesir. Ini dia gambarnya. Yang di atas adalah piramida, itu adalah makam-makam raja-raja Mesir. Sedangkan di bawah adalah Candi Borobudur. Ini adalah sumber kebendaan. Dari sini ada yang kamu ingin tanyakan atau kurang dipahami? Apa sih beda sumber kebendaan dengan artefak? Udah jelas. Artefak itu tetap karya manusia, tetapi dia bisa dipindahkan dari asalnya karena dia ukurannya lebih kecil atau relatif kecil. Sedangkan untuk kebendaan, dia memang hasil karya manusia, tetapi tidak bisa dipindah-pindahkan letaknya atau tidak bisa digeser-geser letaknya karena dia sangat besar. Seperti yang dijelaskan, candi Borobudur ada yang bisa memindahkannya? Tidak. Karena kenapa? Karena dia besar seperti itu. Oke? Sampai di sini Bu jelaskan. Minggu depan kita mungkin akan membahas tentang, kalau tidak salah, kalau tidak penelitian sejarah, kalau tidak penelitian sejarah, historiografi antara itu. Nanti Ibu pastikan lagi. Oke, see you. Goodbye.